Bayangkan ini, kamu melangkah masuk ke sebuah ruangan, dan tanpa sepatah kata pun atmosfer langsung berubah. Kepala-kepala menoleh, mata tertuju padamu. Beberapa terpikat, yang lain merasa terintimidasi. Tak satu pun bisa menjelaskan kenapa, tapi semua merasakannya. Lihatlah sejarah. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri diam-diam tanpa panggung. Tapi tulisannya bertahan ribuan tahun. Kenapa? Karena kekuatan tulennya tidak butuh validasi. Ia hanya butuh resonansi. Sekarang tanyakan ini. Apakah ketidakhadiranmu memiliki bobot? Apakah ketika kamu tidak ada, dunia merasa ada sesuatu yang hilang? Atau kamu hanya jadi bayang-bayang biasa yang mudah dilupakan? Menjadi langka tidak berarti menghilang. Machiavelli mengerti ini. Ia tahu bahwa kekuasaan sejati bukan tentang tampil di setiap kesempatan, tapi tentang menciptakan momen yang tak terlupakan saat kamu memilih untuk muncul. Apa yang langka dihormati, dan penghormatan bukanlah sesuatu yang bisa kamu minta. Itu adalah sesuatu yang kamu tarik dengan ketenangan, dengan kontrol, dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan tapi tak bisa diabaikan. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak tunduk pada yang paling ribut. Dunia tunduk pada yang paling tepat waktu. Namun, saat seseorang menarik diri lalu muncul kembali dengan presisi, pikiran orang-orang terguncang. Karena inilah rahasianya. Kehadiran yang paling berpengaruh justru lahir dari ketidakhadiran yang disengaja. Tapi jangan salah paham. Ini adalah tentang mundur untuk mengisi ulang kekuatanmu yang sesungguhnya. Karena kelangkaan yang asli tak pernah bisa direkayasa. Kamu tak bisa memalsukan kedalaman. Tak bisa menciptakan gema dari ruang kosong. Diam yang punya makna hanya muncul dari fondasi yang kokoh. Ketidakhadiran yang punya bobot hanya lahir dari eksistensi yang telah dibangun dengan intensitas. Ini bukan soal menjadi tak terlihat. Ini soal menciptakan kerinduan. Membangun ketidakhadiran yang membuat orang berharap kamu kembali. Bukan karena kamu memohon perhatian, tapi karena keberadaanmu mengandung gravitasi. Dan di titik ini, suara Machiavelli yang sinis justru bertemu dengan bisikan halus dari seorang bijak timur, Lao Tzu. Dalam Tao Te Ching, ia menulis dengan paradoks yang menusuk. Ketika tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang tertinggal tidak dilakukan. Sebuah kalimat yang menusuk jantung zaman kita, di mana semua orang sibuk melakukan, namun sedikit yang berpengaruh. Kamu tak perlu terus-menerus hadir untuk menguasai ruangan. Terkadang, justru saat kamu tidak ada, kamu benar-benar mulai mendominasi. Karena kekuatan yang sesungguhnya bukan datang dari keramaian, tapi dari kendali atas kehadiran dan ketidakhadiranmu. Dan hanya mereka yang berani menghilang dengan alasan yang benar, yang bisa kembali dengan kekuatan yang tak tergantikan. Paradoks terbesar terletak pada kekuatan non-aksi, bukan karena dorongan terus-menerus, melainkan dari penarikan diri yang penuh sengaja. Dalam keheningan itu, energi berkumpul, memusat, dan mengubah lanskap di sekitarmu. Lihatlah para raksasa zaman ini. Warren Buffett yang nyaris jarang muncul di depan publik, bukan karena takut tampil, tapi karena strateginya. Steve Jobs yang menghilang berbulan-bulan demi mengasah visi, muncul hanya ketika dunia benar-benar harus mendengarnya. Mereka tahu, kemunculan yang langka melahirkan kekuatan tak tertandingi. Lalu, renungkan dirimu sendiri. Di mana kamu membuang-buang energi demi menjadi terlihat? Di mana kamu mengejar perhatian tanpa henti, padahal kekuatan sejati lahir dari keheningan dan jarang hadir? Apa jadinya jika kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi yang dicari? Menjadi langka bukan berarti dingin atau mengasingkan diri. Ini tentang menjadi tak tergantikan. Bukan isolasi, tapi pengendalian penuh atas ruang dan energi. Dalam dunia yang menghargai kecepatan dan kebisingan, menjadi lambat dan terukur adalah sebuah pemberontakan. Pemberontakan yang memunculkan kekuatan sejati. Kekuatan atas diri sendiri. Mulailah dengan mengamati. Di mana kamu terlalu sering bicara. Di mana kamu hadir tanpa niat. Di mana kamu mencari pengakuan daripada kekuatan sejati. Ini bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan revolusi total dalam cara kamu eksis. Identitasmu dibentuk oleh apa yang kamu tahan, bukan apa yang kamu ekspresikan.
Otakmu bertransformasi saat kamu berani menarik diri, menahan reaksi, dan menempatkan kehadiranmu sebagai sinyal yang langka dan berdampak. Machiavelli mengajarkan bahwa kendali dimulai dari dalam. Kekuatan sejati berakar pada kedaulatan diri, bukan pada penguasaan orang lain. Dan ketakutan terbesar yang harus kamu taklukkan adalah takut tidak terlihat. Takut menghilang dalam keheningan. Tetapi di dalam keheningan itulah makna dan kekuatan lahir. Kreativitas terbesar dan transformasi terdalam berasal dari ruang kosong yang kamu ciptakan ketika berhenti berteriak ke dunia. Carl Jung menyebutnya bayangan, bagian diri yang kamu abaikan tapi yang sebenarnya menggerakkan hidupmu. Menjadi langka berarti berani menatap bayangan itu, bertanya, siapa aku tanpa topeng? Siapa aku ketika tidak ada yang menyaksikan? Disitulah transformasi bermula, bukan dengan sorak-sorai, tapi dalam kesunyian penuh makna. Saat itu, kehadiranmu menjadi magnetik, tak perlu gemerlap karena berasal dari kedalaman yang otentik. Orang langka tak berjalan terburu-buru, tapi dengan niat membara. Keheningan mereka bukan ketiadaan, melainkan kekuatan murni yang bergetar. Machiavelli paham bahwa kekuasaan adalah narasi, kisah yang orang lain buat tentangmu. Tapi cara terbaik mengendalikan cerita itu bukan dengan pengelolaan mikropersepsi, melainkan dengan menguasai kehadiranmu sendiri. Dengan menjadi langka, kamu memberi ruang bagi mitos untuk tumbuh, ruang bagi rasa hormat, rasa ingin tahu, dan kekaguman. Kebisingan hanya menghasilkan kelelahan, bukan kekuatan. Psikologi modern membuktikan mereka yang sedikit bicara tapi penuh makna lebih dihormati daripada yang mendominasi tanpa substansi. Karena dalam kelangkaan ada nilai, dalam keheningan ada otoritas. Sekarang, lihat dirimu lagi. Di mana kamu berbicara berlebihan? Di mana kamu hadir karena kebiasaan, bukan karena sengaja memilih untuk hadir? Di mana kamu mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya bisa dirasakan tanpa kata? Di sanalah keanggunan sejati lahir. Ketika kehadiranmu tidak perlu diumumkan, ia cukup dirasakan. Ini lebih dari sekadar dinamika sosial. Ini adalah revolusi saraf. Kamu memberi sistem sarafmu ruang untuk bernapas, memberi jernih pada pikiran dan kedaulatan pada emosi. Dari sini, keputusan yang kamu buat bukan didasarkan pada ketakutan, tapi visi yang jernih dan berani. Seperti master bela diri yang menyimpan tenaga untuk serangan tunggal yang menghancurkan, kamu pun hanya perlu satu momen, satu dampak. Ingat, kekuatan sejati bukan tentang dominasi, tapi keheningan yang menghipnotis. Kini, tantanganmu adalah mempraktikkan ketidakhadiran strategis, bukan menghilang karena putus asa, tapi menjauh dengan tujuan. Mundur bukan untuk lenyap, tapi untuk kembali dengan kekuatan yang menggetarkan. Kamu akan lebih terlihat dengan menjadi langka, lebih dihormati dengan menjadi tak mudah dijangkau, lebih kuat dengan menjadi tak terduga.